Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Agustina dari kelas C2 Akuntansi dengan NPM 10220072. Hari ini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal. Hal yang pertama adalah mengapa saya mengambil jurusan akuntansi di STI STMB Bandung. Mengambil jurusan akuntansi memang bukanlah pilihan yang mudah, tetapi salah satu alasan kuat saya mengambil jurusan akuntansi adalah karena saya ingin melanjutkan apa yang telah saya mulai saat saya SMK. Saya SMK di SMK Plus Pratama Adi dan mengambil jurusan akuntansi. Oleh sebab itu, saya ingin mempelajari akuntansi lebih dalam lagi. Saya ingin lebih jago dalam akuntansi lagi, dan itulah alasan pertama saya memilih jurusan akuntansi. Alasan kedua saya adalah karena akuntansi itu cakupannya sangat luas. Setiap bidang dunia ini membutuhkan seorang akuntan atau pengelola keuangan untuk mengelolanya. Mungkin di dunia pendidikan, pemerintahan, perusahaan juga itu sangat membutuhkannya. Oleh sebab itu, kuliah di jurusan akuntansi memiliki prospek kerja yang bagus di masa depan, dan itu sangat-sangat menjanjikan. Selain itu juga, akuntansi bisa membuat kita lebih pandai dalam mengatur keuangan, menjadi lebih disiplin dalam mengatur keuangan, menjadi lebih rajin, menjadi lebih rapih, karena akuntansi menuntut ketelitian, kerapihan, dan kejujuran. Tentu saja, menjadi seorang akuntan kunci utamanya harus jujur, dan itu adalah alasan-alasan saya mengapa saya memilih akuntansi. Oh iya, satu lagi, tidak lupa, akuntansi juga akan membantu kita jika kita di masa yang akan datang ingin menjadi seorang pengusaha atau menjadi seorang wirausahawan, karena kita sudah tahu dasar-dasar keuangannya, menjadikan itu lebih mudah di masa depan. Diberikan pertanyaan apakah saya ingin menjadi seorang karyawan atau pengusaha atau wirausahawan di masa yang akan datang, tentu saja saya akan memilih menjadi seorang wirausahawan. Mengapa demikian? Karena seorang wirausahawan bukan hanya menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri, tetapi juga bisa menciptakan lapangan kerja untuk orang-orang sekitar dan bisa mengurangi tingkat pengangguran daerah karena bisa memperkerjakan orang-orang di sekitar. Menjadi seorang pengusaha atau wirausahawan, tentu saja kita harus memiliki dasar-dasar manajemen dalam diri kita agar perusahaan atau usaha yang akan kita buat di masa depan sukses. Menjadi seorang pengusaha atau wirausahawan, kita harus bisa mengkoordinasikan dengan karyawan atau orang kita atau organisasi yang akan kita buat sehingga target atau sasaran yang kita inginkan tercapai. Selain itu, seorang pengusaha juga harus memiliki 4 prinsip. Yang pertama adalah kita harus planning atau merencanakan segala sesuatu. Tentu saja segala sesuatu itu harus kita rencanakan. Kita harus membuat plan A, plan B agar segalanya sesuai dengan harapan kita. Yang kedua adalah organizing atau pengkoordinasian. Untuk apa? Setelah kita merencanakan sesuatu, tentu saja kita harus dikoordinasikan agar sesuatu itu tidak out of the track atau keluar dari jalur. Jadi pengkoordinasian itu sangat penting. Yang ketiga adalah leading atau kepemimpinan. Di pengkoordinasian itu kita membutuhkan pemimpin, yaitu dari kita sendiri. Kita harus berlatih menjadi seorang pemimpin agar usaha yang kita jalani bisa lancar. Dan yang keempat adalah controlling atau pengaturan. Kita harus mengatur agar semuanya itu berjalan lancar. Apa saja yang harus kita atur? Tentu saja sumber dayanya. Sumber daya itu terdiri dari sumber daya manusianya, sumber daya keuangannya, sumber daya bahan bakunya, dan kita juga harus memperhatikan tentang perkembangan teknologi agar kita tidak ketinggalan zaman. Terus, menjadi seorang pengusaha juga kita harus bertanggung jawab dengan segala yang kita perbuat. Kita harus berani mengambil risiko. Kita harus cepat mengambil keputusan. Kita tidak boleh takut dalam pengambilan keputusan. Kita harus cepat beradaptasi dengan lingkungan baru, harus cepat tanggap dan berwawasan luas, karena kita yang akan memimpin perusahaan itu tentu saja kita harus memiliki wawasan yang luas tentang apa yang harus kita lakukan,
apa yang perlu kita lakukan, kita harus memiliki wawasan yang luas. Selain itu juga kita harus memiliki perencanaan yang jelas, karena perencanaan itu sangat penting. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, jika tidak direncanakan mungkin kemungkinan besar akan gagal. Selain perencanaan, kita juga harus memiliki strategi yang kuat, karena strategi itu juga yang akan membawa kesuksesan kita dan kemajuan bagi perusahaan kita. Setelah kita melakukan perencanaan dan strategi yang bagus, kita harus menetapkan target atau goal yang harus kita capai. Jika tidak, mungkin kita akan terus berleha-leha tanpa ingin mengejar goal itu. Maka kita harus membuat goal atau perencanaan yang ingin kita capai agar perusahaan kita tidak mundur dan tidak kalah dengan perusahaan yang lainnya. Kita harus menjaga budaya perusahaan dan lingkungan agar karyawan yang bekerja pada kita akan merasa nyaman dan juga bisa menaati peraturan-peraturan yang telah kita perbuat. Nah, mungkin sekian saja dari video saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.